Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Welmince Judara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana jurusan Sosiologi, semester 6, kelas A dengan NIM 1803030029. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan mereview sebuah buku sebagai tugas keempat dari mata kuliah Sosiologi Politik. Dan judul yang akan saya bahas kali ini yaitu berjudul dengan seri penelitian IMISCO. Judul pertama yang akan saya bahas yaitu politik disintegrasi. Utamanya kita harus tahu apa itu disintegrasi. Menurut saya, integrasi itu ketidakpersatuan atau terpecah belahnya suatu masyarakat atau hilangnya keutuhan persatuan. Pada umumnya disintegrasi itu telah digunakan lebih sering dalam kaitannya dengan memisahkan masyarakat dan mengesampingkan individu tertentu dari masyarakat. Dari mempelajari cara negara Jerman memberlakukan hambatan pencari suaka untuk berpartisipasi dan dalam berbagai hal sistem sosial. Di sini yang dimaksud dengan pencari suaka itu adalah pengungsi yang dimana dirinya sedang mengajukan suatu permohonan untuk mendapatkan perlindungan dan permohonan itu masih dalam tahap proses. Menurut Taubik tahun 2009, dia berbicara tentang disintegrasi terorganisir. Kebijakan dan praktik disintegrasi tidak hanya mengabaikan penyelesaian, tetapi juga secara aktif berusaha untuk merebutkan dan mencegahnya. Meskipun terkadang mereka dibenarkan dalam kerangka integrasi yang luas. Ini adalah pernyataan simbolis penting yang diperkuat oleh dua undang-undang imigrasi pada tahun 2014 dan 2016 yang dibawa ke undang-undang sementara. Mei pada waktu itu Sekretaris Dalam Negeri. Di sini beberapa kebijakan demikian menjelaskan bahwa mengejar tujuan berkontribusi untuk berhentinya disintegrasi atau rusaknya disintegrasi. Misalnya menolak hak pencari suaka untuk bekerja telah lama dikritik karena dianggap merusak integrasi jangka panjang mereka. Meskipun ini tidak pernah menjadi kebijakan yang spesifik, namun bahkan dalam kebijakan yang berfokus pada disintegrasi, integrasi tetap menjadi tujuan utama. Memang tidak hanya satu fenomenal sosial yang sama dapat memiliki keduanya, integratif dan efek disintegratif. Seperti yang dikemukakan oleh Grimm, tetapi juga karena tujuan kebijakan. Disintegrasi dan integrasi saling terkait satu dengan yang secara inheren. Misalnya disintegrasi beberapa orang secara rutin dilegitimasi dengan kebutuhan untuk mencadangkan kapasitas untuk menampung dan mengintegrasikan orang lain. Dan yang kedua itu menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Konsep integrasi disusun berbeda dari tiga yang terkait dengan kerangka analisis yang kami bangun dan kontribusi pada stratifikasi sipil, inclusion, dan kewarganegaraan kritis. Di sini mereka mempertimbangkan ini secara bergantian. Sipil stratifikasi menyoroti variasi status yang mungkin ditempati oleh orang yang lahir di luar negeri, mulai dari warga negara penuh hingga warga negara migran tidak berdokumen. Dengan ucapan kepada Inggris, Lydia Morris telah mengidentifikasi 25 paket hak dan pembatasan yang berbeda masing-masing terkait
dengan status hukum yang berbeda-beda pula. Meski menjadi sasaran kebijakan disintegrasi di banyak negeri, Lydia Morris tetap mempertahankan beberapa hak fundamental. Di sini menurut Morris, stratifikasi memungkinkan untuk pengolahan kontradiksi tertentu yang muncul tak terhindarkan dari kebijakan pemerintah. Seperti banyak kontribusi untuk pertunjukan volume ini juga politik, disintegrasi biasanya ditunjukkan untuk mengkonsolidasi konflik antara tujuan kebijakan yang berbeda atau antara wacana resmi dan praktik aktual. Sedangkan stratifikasi sipil mempertimbangkan gambaran statis dari perbedaan untuk membedakan hak sebagai hasil dari kategori resmi, analisis proses disintegrasi di mana hak tersebut diperoleh atau sudah hilang. Selain itu, stratifikasi sipil didasarkan pada suatu kontinum, sedangkan disintegrasi menyangkut jalinan dua proses yang tampaknya kontradiktif. Yang berikut 3 kontribusi utama pada volume ini. Secara keseluruhan, buku ini dengan demikian secara eksplisit menganalisis berbagai aspek politik disintegrasi, tren jangka panjang yang menghasilkan dan memungkinkan implikasi masa depan mereka. Dengan demikian di sini memberikan 3 kontribusi penting untuk literatur yang dibahas di atas, yaitu yang pertama, dia mengeksplorasi bagaimana integrasi dibingkai dalam istilah dari kapasitas terbatas sehingga membutuhkan langkah-langkah disintegrasi yang menyertai. Yang kedua, yaitu menyoroti bagaimana individu terlibat dalam tindakan integrasi yang berkisar dari beradaptasi dengan kendala, langkah-langkah disintegrasi menjadi aktivisme migran, dan solidaritas dengan orang lain yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, ini menunjukkan bahwa disintegrasi adalah secara inheren terkait dengan disintegrasi masyarakat yang secara keseluruhan. Yang berikut itu argumen kapitalis terbatas. Beberapa kontribusi dalam buku ini menunjukkan integrasi kebijakan dan wacana sering dibangun dengan asumsi bahwa tidak semua orang dapat terintegrasi karena sumber daya, fasilitas atau penerimaan publik yang diperlukan untuk integrasi pendatang baru terbatas. Dengan kata lain, integrasi sukses dari beberapa terkait untuk disintegrasi yang lain. Argumen kapasitas terbatas bertumpu pada gagasan tentang masyarakat sebagai wadah atau ruang terbatas, tetapi selalu tidak terkait dengan konsepsi etnonasionalis tentang kepemilikan. Ini juga memerlukan seruan untuk pembatasan imigrasi atau jenis tertentu dan pemilihan siapa yang dapat tinggal dan berintegrasi dan siapa yang tidak. Yang berikut, tindakan integrasi dan solidaritas. Kontribusi besar kedua dari koleksi ini adalah menyoroti keterlibatan sentral mental individu yang menjadi fokus dari segala bentuk integrasi di dalam berlakunya. Di sini integrasi sendiri adalah proses di mana para pendatang baru tersebut terlibat secara aktif, baik secara peserta yang bersedia atau untuk secara aktif menentang asumsi normatifnya. Switzer membahas cara-cara di mana pengecualian ini diberlakukan sebagai kunci institusi yang secara tradisional menjadi sentral untuk mendukung integrasi, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Namun di sini ia menunjukkan bahwa tindakan integrasi tersebar luas dan dalam beberapa kasus didukung oleh perwakilan dari lembaga terkait. Yang berikut, disintegrasi dari grup atau individu tertentu terkait dengan society
as a whole. Biasanya istilah integrasi digunakan untuk menggambarkan integrasi individu tertentu atau kelompok individual ke masyarakat, tetapi sebagai konsep analitis dapat juga berarti integrasi dari masyarakat yang sama secara keseluruhan. Dalam bahasa kebijakan sosial, yang terakhir biasanya disebut sebagai kohesi sosial atau komunitas, atau inklusivitas masyarakat atau lembaganya. Dari perspektif teori sistem, melihat masyarakat modern harus terdiri dari berbagai fungsi subsistem yang dibedakan. Gagasan tentang masyarakat terintegrasi tampak bermasalah, yang mengatakan bagaimana hubungan tertentu antara integrasi individu dan masyarakat biasanya diakui, dan banyak inisiatif, juga banyak eksplisit, mencoba mengembangkan konseptual tetapi juga tersusun praktis. Fakta bahwa imigrasi kontrol termasuk pembatasan yang sesuai dalam hal akses dan hak adalah menjadi semakin terinternalisasi, dan dengan demikian bergantung pada berbagai aktor lokal tersebut sebagai pemberi kerja, birokrat, kesejahteraan, dan tuan tanah swasta. Pada akhirnya merusak kepercayaan penting yang dimiliki oleh para migran dan komunitas yang kurang beruntung terhadap negara dan lembaganya. Penggambaran yang secara eksplisit negatif tentang imigran atau pengungsi di depan umum dan wacana politik, dengan demikian juga menantang jaringan solidaritas yang ada seperti Kantat serta Sarah Nimfur, Laura Otto, dan Gabriela Samate berdiskusi dalam bab mereka tentang situasi terkini di Hungaria dan Malta. Nina dalam buku ini juga merupakan fenomena yang bisa dikaitkan dengan kebijakan dan wacana yang menargetkan migran tertentu lainnya. Efek negatif dari kebijakan tersebut dan atau praktik terkait dengan demikian sering terlihat secara khusus di tingkat lokal, seperti yang ditunjukkan oleh Hinger dan Desile dalam kontribusi mereka pada buku ini. Tujuan mereka dalam hal ini adalah tidak hanya menyoroti berbagai tautan dan kontradiksi antara integrasi dan disintegrasi, tetapi juga konsekuensi yang jauh jangkauannya. Ini bisa terjadi pada tingkat individu dan kolektif. Efeknya tersebar luas. Politik disintegrasi juga menjelaskan keragaman yang signifikan dari Butions untuk volume ini, atau dalam hal metodologi serta geografis dan analisis fokus politik. Yang berikut, integrasi di seluruh skala dan konteks, bab-bab dalam volume ini. Perpaduan pendekatan ini adalah salah satu ketentuan volume yang diedit dan dibenarkan oleh keragaman tangga nada yang dimainkan. Pertama, skala mikro mempertimbangkan dampak terhadap peran individu dalam disintegrasi. Dan yang kedua itu skala meso, menyediakan akun di tingkat organisasi seperti Dewan Kota atau LSM. Akhirnya skala makro mengeksplorasi cara-cara di mana disintegrasi merupakan kebutuhan bangsa pembangunan dengan hati-hati mengawasi batas-batas keanggotaan. Beberapa kontribusi dalam hal ini, volume utama berfokus pada suatu sistem seperti pasar tenaga kerja atau kesejahteraan lembaga, dan menunjukkan bagaimana kebijakan dirancang untuk mencegah kelompok tertentu dari berpartisipasi dalam sistem ini dapat berdampak negatif pada fungsi lembaga yang relevan. Dengan kontribusi memberikan proses kategorisasi dalam pembuatan kebijakan dan efeknya melintasi berbagai sistem sosial.
Sophia Hinger menyelidiki arti integrasi lokal dan nasional kebijakan di Jerman yang menargetkan pencari suaka atau pengungsi. Argumen intinya adalah bahwa ada perbedaan antara logika yang mendasari kebijakan di tingkat nasional dan tingkat lokal. Hukum integrasi nasional terutama ditandai oleh etnonasional pembingkaian integrasi yang memberikan kontribusi melalui pengenalan gagasan kemungkinan untuk tinggal lebih jauh dari label pengungsi dan dengan demikian penurunan hak-hak penguatan suaka. Sementara itu, untuk menempatkan integrasi sebagai hak istimewa dan tugas untuk pengungsi asli itu bertujuan untuk merusak integrasi mereka yang tidak dianggap pengungsi asli. Mengikuti logika bahwa disintegrasi yang terakhir diperlukan agar berhasil mengintegrasikan yang pertama. Tina Magazzini tentang integrasi Roma mengambil kerangka kerja dalam pendahuluan ini untuk mempertimbangkan integrasi sebagai seperangkat asumsi normatif, praktek kebijakan, dan wacana yang selalu tertanam dalam konteks tertentu. Pada bab ini juga membahas konteks kebijakan dan politik integrasi yang ditunjukkan pada minoritas tertentu. Ada dua negara Eropa Selatan, Italia dan Spanyol, yang memiliki banyak karakteristik namun telah mengadopsi pemahaman yang sangat berbeda dan integrasi Roma. Sahiser Samuk bertanya, bisakah integrasi bersifat sementara? Kebijakan migrasi sementara dibuat untuk mereka yang tidak seharusnya berintegrasi. Ini mungkin termasuk pekerja pertanian musiman, pekerja konstruksi, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi. Mereka yang tidak memiliki keterampilan tinggi digambarkan dan diputuskan oleh kategorisasi imigrasi terpaksa bersifat sementara. Mereka tetap tinggal, tetapi tidak ada anggapan integrasi yang dihabiskan untuk mereka. Mereka di sini untuk bekerja, bukan untuk berintegrasi. Namun mereka hancur melalui kesementaraan dan kurangnya akses ke hak-hak sosial dan ekonomi yang paling besar. Nina Sauroy meneliti pekerja migran dan etnis minoritas, pengalaman dalam perawatan lansia. Dari perspektif spesifik kaum buruh yang dirasialisasi, pengalaman di bagian pasar tenaga kerja yang sangat tersegmentasi ini, dia menjelaskan pada beberapa mekanisme disintegrasi di 3 buku kota Eropa. Yang berikut, integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara berhak dan pengungsi yang tidak layak di nasional dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Sophie Hinger. Sampai saat ini pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman, sama seperti para migran, bukan kelompok sasaran kebijakan integrasi di Jerman. Mereka secara eksplisit dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional, seperti kursus bahasa Jerman dan integrasi. Mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan, pindah dari pusat akomodasi ke flat pribadi, dan dari lokalitas tempat tinggal mereka. Tindakan ini dan tindakan lainnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1980-an untuk membuat para pencari suaka ditolak tetapi masuk Jerman semenarik mungkin dan untuk menghalangi calon pencari suaka lainnya. Bab ini menyelidiki fungsi dan logika yang mendasari dari kebijakan garasi di Jerman. Sejalan dengan literatur tentang kebijakan integrasi itu mencatat bentrokan antara berbagai tingkat pembuatan kebijakan. Analisis tingkat lokal didasarkan pada studi kasus satu kota di Jerman.
dianalisis mendalam dari suatu kasus lokal memungkinkan untuk mempengaruhi analisis kebijakan integrasi seperti yang dijelaskan dalam dokumen resmi dan untuk melacak pelaksanaan kebijakan dari waktu ke waktu. Kebijakan integrasi, disintegrasi, dan kategori analisis. Kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi imigran. Mereka dirumuskan sebagai masalah, diberi framing normatif, dan langkah-langkah kebijakan konkret dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi migran sering menjadi masalah yang diusulkan. Salah satunya bisa juga mempertimbangkan langkah-langkah disintegrasi sebagai bagian dari daftar kebijakan negara-negara mencoba untuk mengontrol imigrasi dan pasca hubungan sosial imigrasi. Vicky Taubik telah menggunakan konsep disintegrasi terorganisir untuk menggambarkan kehidupan situasi pengungsi dengan situasi tempat tinggal yang tidak aman di Jerman. Terkait dengan karya Taubik dengan membedakan antara pemisahan tempat tinggal di satu sisi dan disintegrasi material, yang terakhir mengacu pada mendirikan hambatan pencari suaka akses ke sumber daya yang institusi. Dan sejalan dengan konseptualisasi integrasi yang seperti yang dijelaskan oleh Collier. Yang berikut metodologi. Mengingat minat dalam kategorisasi, analisis dokumen kebijakan nasional dan lokal MENS akan fokus pada bagian diagnostik mereka serta solusinya, yaitu tindakan aktual yang mereka usulkan. Untuk RUU integrasi atau nasional, pemerintah eksekutif dan pernyataan lain yang terkait ketagihan. Studi kasus lokal terdiri dari analisis dokumen kebijakan, data grafik, dan wacana yang dihasilkan selama proyek PhD tentang praktik suaka lokal TIKES di Osnabrück antara 2014 dan 2016. Sejalan dengan kategoris analisis seperti yang dijelaskan di atas, konstruksi demokrasi dan penandaan target dari kebijakan integrasi baru-baru ini, serta pemahaman tentang gerasi dan masyarakat yang disampaikan oleh kebijakan tersebut. RUU Integrasi Nasional. Perhatian RUU Integrasi 2016 pada tahun 2016, meskipun framingnya umum, hanya spesifik kelompok, faktanya sebagian besar peraturannya mengatur tentang permohonan pengungsi dan menolak mencari pengungsi dengan dulduk atau sertifikat yang menangguhkan deportasi mereka. Hal ini menyebabkan pecahnya ketentuan integrasi nasional sebelumnya, dari mana pengungsi tanpa izin tinggal yang aman kurang lebih secara eksplisit dikecualikan. Pengenalan RUU integrasi harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian hukum perubahan yang diperkenalkan pada 2015 dan 2016 sebagai reaksi terhadap peningkatan jumlah orang yang mencari suaka di Jerman, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam rancangan RUU bulan Agustus. Jumlah pengungsi yang disebutkan dan dugaan kurangnya integrasi didefinisikan sebagai masalah. Pada tahun lalu, ada 476.649 orang yang telah mengajukan suaka di Jerman. Kurangnya integrasi tidak hanya menimbulkan masalah sosial dalam jangka menengah dan panjang, tetapi juga menyebabkan tingginya biaya.
Untuk melawan masuknya pencari suaka dan kurangnya integrasi mereka, RUU tersebut menyebabkan pembagian hukum antara pengungsi yang diduga asli dan palsu melalui gagasan tentang kemungkinan tinggal yang kuat atau lemah. Bagian ini melihat kategori eksplisit dan implisit yang dibangun di dalam dan melalui RUU integrasi, sebuah kerangka etnonasional integrasi. Wadah model masyarakat dan budaya dikedepankan dalam RUU integrasi di beberapa acara. Yang pertama itu menempatkan pengungsi sebagai ancaman potensial bagi kohesi sosial dan stabilitas. Untuk melindungi peran pencari suaka, hal itu juga menggarisbawahi tugas pemerintah nasional untuk menjaga masyarakat yang damai, liberal, dan komunal. Dengan demikian, kedatangan para pencari suaka kontribusi sebagai ancaman bagi masyarakat Jerman yang kohesif dan bebas konflik. Dan yang kedua, membingkai integrasi sebagai kewajiban atas nama pencari suaka dan bukan sebagai dua arah atau bahkan tiga proses. Artinya di sini terutama berfokus pada tugas pengungsi dan memperkirakan mekanisme sanksi dalam kasus non kepatuhan, tetapi hampir tidak menargetkan diskriminasi dan hambatan lain untuk kesetaraan mereka. Satu-satunya pengecualian adalah penghapusan hambatan pasar tenaga kerja dan selama pendidikan bagi pengungsi cenderung untuk tertinggal. Demikian video kali ini. Terima kasih.